Pertunangan Ferdinand dengan Grand Duchess Valdrova telah diumumkan secara resmi. Kepala keluarga memastikan untuk menunjukkan kepada anak itu betapa beratnya keputusan tersebut. Bagi Ferdinand Rosnova muda, perjodohan itu adalah kejutan besar. Di kalangan kelas atas, menerima perintah seperti itu pada dasarnya adalah hukuman kehancuran total. Dia hanya memiliki dua pilihan, menolak pertunangan dan ditendang dari keluarga. Yang kedua adalah menerima kesepakatan itu dan dihancurkan oleh keadaan, yang sama sekali bukan keinginannya. Jauh di lubuk hati, yang sebenarnya diinginkan MC kita hanyalah benar-benar menjadi bagian dari keluarganya. Itulah sebabnya dia memaksakan dirinya hingga batas absolut, kelelahan total setelah setiap sesi latihan. Meskipun dia hanyalah anak haram ketiga yang lemah dari keluarga ksatria, dia terus berjuang keras. Dari kejauhan, yang lain meremehkan latihannya, mengatakan dia tidak akan maju karena tidak punya bakat. Tidak ada yang membelanya, tapi dia menelannya dan menerima semua penghinaan itu. Anak itu bertahan pada rutinitas berpedangnya karena didorong oleh harapan semata. Dia terus berpegang pada mimpi untuk mendapatkan rasa hormat dari ayahnya. Kabar tentang latihan malam anak itu tersebar di seluruh rumah. Salah satu pemuda di keluarga mengejek MC kita, mengatakan bahwa latihannya adalah sebuah lelucon besar. Sambil membanting jagoan kita ke dinding, si perundung memberitahu pemuda malang itu bahwa dia bahkan tidak berhak bermimpi dan terus melontarkan hinaan tentang latar belakang dan mata birunya. Yang MC kita inginkan hanyalah diterima oleh mereka, namun ilusi itu akhirnya hancur. Ayahnya sudah menyerah padanya, benar-benar mengabaikan semua kerja kerasnya. Menghadapi kenyataan pahit, anak itu sadar dia tidak akan pernah punya tempat di sana. Kembali ke masa kini, dia menolak pertunangan itu dan memutuskan pergi dari keluarganya tanpa ragu sedikit pun atau menunjukkan penyesalan. Sang patriark menerima keputusannya dengan dingin. Dan begitu saja, MC kita langsung ditendang keluar dari rumah. Sejak saat itu, keluarganya tidak mengakuinya dan dia kehilangan nama Rosnova. Sambil berjalan pergi, anak itu murka karena dibuang seperti sampah setelah berusaha sangat keras. Bekas luka dan kapalan di tangannya yang gemetar adalah bukti dari setiap tetes keringat yang terbuang sia-sia. Aura gelap menyelimuti pemuda itu, dan dia mengepalkan tangannya, bersumpah tidak akan pernah memaafkan penghinaan itu. Terdorong oleh janji balas dendam, lonjakan energi sihir gila mulai bangkit. Dan tepat pada hari dia dicampakkan itu, MC kita bangkit sebagai seorang penyihir. Pada usia 18 tahun, dia akhirnya menggunakan kekuatan mistik itu untuk memulai lembaran baru. Murid lain menertawakannya karena mencoba belajar sihir di usia tersebut, mengatakan bahwa itu sudah sangat terlambat. Mereka mengejek kemampuannya, mengatakan butuh puluhan tahun hanya untuk menguasai dasar-dasarnya. Tapi dia segera ingat bahwa kekuatan sejati penyihir berasal dari dalam diri. Mengabaikan para pembenci, dia menyalurkan mananya dan membuat para penyerangnya benar-benar ketakutan. Lingkaran sihir merah menyala terbentuk saat dia menyadari bahwa mananya menyerap kebencian dan balas dendam. Setelah menghabisi kelompok itu, dia menyadari bahwa semakin dia marah, semakin kuat dirinya, dan begitulah cara dia mencapai lingkaran keenam. Tujuan kembalinya tidak lain adalah kediaman Rosnova, tempat yang dulu membuangnya. Begitu dia tiba, dia mencuci otak para pelayan yang dulu mengejeknya, memaksa mereka saling menyerang. Selanjutnya, dia membuat kakak-kakaknya saling membenci hingga mereka saling menghancurkan. Akhirnya, dia mencapai ayahnya, pria yang paling dia benci di dunia, yang kini memohon dengan putus asa agar semuanya berakhir. Menatap tajam sang patriark, jagoan kita menyuruh pria tua itu melihat mimpi buruk mutlak yang menimpa keluarga kebanggaannya. Sang patriark benar-benar menjadi gila melihat semua yang dia bangun hancur lebur. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Rosnova akhirnya lenyap selamanya. Tapi itu masih belum cukup bagi MC kita. Banyak pejuang dan tokoh kuat menghunus pedang mereka untuk mencoba menghentikan amarah MC kita. Dituduh menghancurkan keluarganya sendiri, Ferdinand menjadi musuh nomor 1 di seluruh benua, dikelilingi pasukan yang siap menjatuhkannya. Dia selamat dari setiap pertarungan dan mencapai tingkat tertinggi yang bisa dicapai manusia, lingkaran ke-8. Dia menjadi seorang archmage dan segera menyadari bahwa dia tidak sendirian. Jika sebelumnya dia mencari balas dendam, kini semua orang ingin membalas dendam padanya. Jadi dia berjuang untuk menjadi lebih kuat lagi, cukup kuat untuk menghancurkan siapapun. Dan kekuatan semacam itu berarti mencapai tingkat manusia setengah dewa, lingkaran ke-9. Selama penelitiannya, penyihir muda itu menemukan apa yang kurang darinya untuk melintasi batas akhir tersebut. Syarat itu terasa seperti lelucon kejam dari putaran takdir. Item penting itu adalah jantung naga merah bernama Valdrova. Ironi ini tak bisa lebih gila lagi daripada takdir yang menempatkan makhluk itu tepat di jalurnya. Dan sekarang mantan tunangannya berdarah di depannya. Sang calon pengantin dalam wujud naga raksasa mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pria yang datang untuk mengalahkannya ini. Di tengah pertarungan, MC kita terkena pukulan dan memuntahkan cairan merah setelah menerima hantaman keras. Dengan sisa energi yang dia miliki, dia menuntut Valdrova untuk mati.
Sang naga mempertanyakan mengapa dia disebut tiran oleh pria itu dan seluruh umat manusia. Naga itu mengklaim dia bahkan tidak pernah meninggalkan wilayahnya dan bertanya dari mana semua kebencian ini berasal. Dengan mata menyala-nyala karena amarah, pemuda itu membongkar kepolosan palsu sang naga. Sambil menunjuk sang naga, Ferdinand memberitahunya bahwa naga itu adalah akar kehancurannya. Karena obsesinya mencari pengantin pria membuatnya ditendang dari rumah, sang naga bertanya apakah itu benar-benar salahnya, dan jagoan kita mengatakan tentu saja ya. Dia mengeluh bahwa monster itu menginginkan pasangan manusia, dan pada akhirnya benar-benar menghancurkan hidupnya. Mendengar itu, cakar sang naga bergetar di tanah saat dia mulai menyadari segalanya. MC kita menganggap reaksi monster itu sangat aneh, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengabaikan keraguan musuhnya, pemuda itu mengambil kesempatan untuk mengisi mananya guna serangan berikutnya. Saat jagoan kita bersiap untuk serangan terakhirnya, sang naga bangkit, mengatakan bahwa dia mengerti segalanya sekarang. Makhluk itu menghunjamkan cakarnya kuat tepat ke dadanya sendiri. Pemandangan itu membuat sang penyihir melangkah mundur, benar-benar terpaku oleh apa yang dia saksikan. Darah naga terpercik kemana-mana mengenai wajah jagoan kita. Melihat naga itu dengan cakar menancap di dadanya membuat Ferdinand benar-benar membeku. Dalam keadaan sangat syok, pemuda itu bertanya-tanya mengapa makhluk itu melukai dirinya sendiri dengan cara yang begitu brutal. Sang naga mengingatkan penyihir itu bahwa sihirnya secara khusus membutuhkan jantung naga untuk menjadi sempurna. MC kita sadar monster itu berencana menyerahkan jantungnya dan dia mencoba menghentikannya, berteriak putus asa agar naga itu bertahan. Lagi pula, jantung itu adalah satu-satunya kesempatan pemuda itu untuk mencapai lingkaran sihir ke-9. Murka, Ferdinand mencoba menahan makhluk itu, berteriak bahwa dia tidak akan membiarkannya menghancurkan dirinya sendiri. Dia merapal mantra pada Valdrova dalam upaya putus asa untuk membekukannya di tempat. Sang penyihir benar-benar marah dengan pilihan naga itu. Kehabisan tenaga untuk tetap tegak, makhluk raksasa itu ambruk dalam keadaan kritis. Menyaksikan ini, pemuda itu mengkhawatirkan hal terburuk dan berteriak tidak terima, mengira jantungnya hancur. Monster itu tumbang, dan Ferdinand bergegas mendekat untuk memeriksa situasinya. Dia melihat dari dekat dan melihat jantung ajaib itu sama sekali tidak tersentuh. Terkejut melihat organ itu baik-baik saja, pemuda itu mendengar sang naga menyuruhnya untuk mengambilnya. MC kita membeku, tidak bisa mengerti mengapa dia melakukan pengorbanan itu. Dia bertanya, mengapa Valdrova melangkah sejauh ini, padahal dia bisa saja mengalahkannya dengan satu serangan. Tampak patah hati, naga itu menjawab bahwa dia melakukannya karena keberadaannya telah membuat hidupnya menderita. Monster itu mengungkapkan bahwa dia membenci dirinya sendiri untuk waktu yang lama karena sifat merusak spesiesnya. Makhluk itu membenci darah yang mengalir di nadinya dan dorongan untuk menghancurkan segalanya di sekitarnya tanpa alasan. Dia membenci sisi liar dan sembrono dari dirinya yang tidak bisa menahan sifat aslinya. Selama bertahun-tahun, naga itu bertarung di dalam batinnya untuk menahan instingnya agar tidak menyakiti dunia. Di tengah kobaran api masa lalu, sang naga menyadari kerusakan tidak sengaja yang disebabkannya pada manusia. Kehadirannya hanya menyebarkan ketakutan, dan dia tahu kematiannya akan menyelesaikan banyak masalah dunia. Namun, yang dia inginkan hanyalah bahagia dalam hidup, tetapi harapan itu akhirnya membuat begitu banyak orang menderita. Air mata menetes dari mata Valdrova saat dia menghembuskan napas terakhirnya. Karena semua orang menderita karenanya, dia berharap pemuda itu akan bahagia dengan hadiah terakhir ini. Wujud naga itu perlahan mulai memudar di tengah gelapnya malam. Merasakan sesak di dadanya, Ferdinand menatap ke ruang hampa. Benar-benar bingung dengan perasaannya. Dia tidak mengerti mengapa semua akhir ini meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Kesal, jagoan kita menuduh monster itu mempermainkan pikirannya hingga akhir, sambil berusaha untuk menguasai dirinya. Dia mengingat tujuan yang membawanya ke sini dan jalan menuju lingkaran ke-9. Dia mengangkat esensi naga itu dengan genggaman erat. Jika dia menyerap semua kekuatan itu, hasilnya akan sangat luar biasa. Penyihir itu berteriak sambil menarik mana, menembus batasannya untuk menjadi manusia setengah dewa. Gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan tempat itu di puncak transformasinya. Pikirannya melayang di kehampaan saat sesuatu yang benar-benar baru terjadi. Bingung, MC kita merasa pikirannya mengembara setelah mengonsumsi inti naga. Dia tenggelam jauh ke dalam lautan kenangan sang naga. Pria itu bertanya apakah perasaan aneh itu muncul akibat menyerap jantung tersebut. Gelombang kenangan yang berat langsung menghantam pikirannya. Tiba-tiba saja dia mulai merasakan semua emosi Valdrova. Beban berat dari semua rasa sakit itu membuat pemuda kita jatuh berlutut di dalam kegelapan. Dia benar-benar terpaku saat menyadari apa yang disembunyikan makhluk itu di dalam dadanya. Itu adalah rasa sakit yang begitu kuno hingga membuat penderitaannya sendiri tidak ada apa-apanya. Jauh di lubuk hatinya ada kesepian yang mendalam, tidak seperti kebencian pria yang telah mengalahkannya.
Begitu saja, balas dendamnya terasa sangat sia-sia, membuat sang MC menangis atas apa yang telah dia lakukan. Melihat ke belakang, dia benar-benar memikirkan apa yang sebenarnya dia inginkan selama ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar menginginkan kekuasaan, balas dendam, atau menjadi dewa? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Karena jauh di lubuk hatinya, yang dia inginkan hanyalah membangun keluarga yang sederhana dan penuh kasih sayang. Semua yang dia inginkan sejak awal adalah hidup damai dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Mengenang kembali masa kecilnya, pemuda itu merasakan beban penuh dari pilihan-pilihannya sambil mengingat Valdrova. Melihat ingatan makhluk buas muda itu di jendela, MC menyadari bahwa gadis itu menginginkan hal yang sama persis dengannya. Gelombang penyesalan yang besar menghantamnya saat dia melihat bahwa semua yang dia lakukan sebelumnya benar-benar tidak ada artinya. Gadis itu sudah mati di tangannya, benar-benar menghilangkan semua tujuan dari ambisinya mencari kekuatan. Air mata mengalir di wajahnya yang memar saat rasa bersalah membebani jiwanya. Sihir pamungkas dari penyihir lingkaran ke-9 mengaktifkan mantra permohonan. Berlutut di dalam lingkaran emas, dia menggunakan kekuatannya untuk menulis ulang kenyataan itu sendiri. MC langsung membuka matanya saat dia mendengar seseorang memanggil namanya. Sangat kebingungan, dia mendapati dirinya kembali ke kantor ayahnya tempat semuanya pertama kali dimulai. Ayahnya memarahinya karena melamun, memaksa MC menatap Arambold Rosnova yang masih sangat hidup. Dia ingat pria itu sudah benar-benar musnah dan menyadari bahwa dia memutar waktu kembali ke hari penentuan itu. Ayahnya memberitahunya lagi bahwa pertunangannya dengan Archduchess Valjarova sudah ditetapkan. Pria itu bersikeras agar sang anak memahami konsekuensi dari pernikahan ini, sebelum ayahnya bahkan selesai mengancam akan mengusirnya jika dia menolak. Pemuda itu menyela. Melangkah maju dengan mantap, dia tahu 100% bahwa dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Daripada menolak perintah itu seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, Fuerta dengan tenang menatap mata sang patriark dan berkata dia menerima pertunangan itu. Bertekad untuk tidak melarikan diri kali ini, dia menerima perjodohan dengan Valdrova. Dengan tangan di dada dan mata penuh keyakinan, sang MC secara resmi menerima pertunangan itu untuk menulis ulang masa depan mereka berdua. Huken Rosnova, putra kedua dari keluarga itu, terkejut luar biasa mengetahui anak itu menerima pertunangan dengan sang Archduchess. Kakaknya itu mencecar sang kepala pelayan, meragukan pilihan tersebut dan bertanya apa yang sedang direncanakan MC sekarang. Pelayan itu menjelaskan bahwa tuan muda membubarkan semua pelayan dan berdiam di kamarnya bersiap untuk segera berkemas. Dengan seringai sombong, Håkan pergi ke kamar adiknya untuk mengejek dan menertawakannya tepat di depan wajahnya. Di dalam kamarnya, Furtik menyadari langkah kaki seseorang yang menghentak lorong dengan sangat cepat. Håkan menerobos pintu sambil berteriak, bertanya mengapa anak itu belum membereskan barang-barangnya dan pergi. Tapi saat dia melihat ke dalam, dia benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Alih-alih melihat seorang anak yang menangis histeris karena panik, dia mendapati Ferdah santai dan siap berangkat, menatap pengunjungnya sedingin es. MC menegur sikap buruk kakaknya yang menerobos masuk tanpa mengetuk pintu. Dia menjelaskan bahwa dia sengaja menyuruh pelayan pergi untuk belajar bagaimana menangani semuanya sendiri. Dibuat terkejut oleh kepercayaan diri itu, Håkan mencoba mengambil alih kendali dan bertanya apakah dia mengerti apa arti sebenarnya dari pertunangan ini. Furtik dengan santai menjawab bahwa dia sangat tahu itu, artinya dia diusir dari rumah. Kecolongan, Håkan tergagap dan mencoba menakut-nakutinya dengan mengatakan bahwa dia akan dihabisi saat dia tiba di sana. Tanpa rasa takut sedikit pun, pemuda itu hanya menyatakan bahwa dia sudah sangat sadar akan seluruh ceritanya. Lagi pula, di kehidupan masa lalunya, dia tahu bahwa tunangan pertama Valdrova adalah pangeran ketiga kekaisaran. Pangeran itu brilian, sangat tampan, dan sangat populer, menyerahkan tahtanya hanya untuk menjadi tunangan sang naga. Namun, hanya 1 hari setelah mencapai wilayah naga itu, segalanya berakhir tragis. Pangeran itu sangat takjub dengan makhluk tersebut dan akhirnya dihajar hingga nyaris mati. Mendengar hal itu, Hugin mempertanyakan apakah anak itu benar-benar berpikir dia bisa selamat dari nasib yang sama. Mengabaikan peringatan itu, sang kakak melambaikan tangannya dan berkata dia tidak akan menghentikan orang bodoh yang berlari langsung ke cakar binatang buas, tepat setelah dia mengancam akan memenggal kepala MC jika dia mencoba mundur dari tugasnya. Tidak peduli, Fuerta menatap tajam mata kakaknya dan menyuruhnya untuk belajar mengendalikan dorongan hatinya sendiri. Argyle membocorkan bahwa semua orang sudah tahu tentang perasaan rahasia Håkan pada istri adiknya. Marah besar, Hugin mencoba menyerangnya, tapi sang kepala pelayan menahannya sementara MC menyuruhnya untuk santai saja. Sambil menyeringai, anak itu menyebutkan bahwa wajahnya terlalu berharga untuk memar dan dengan santai mengucapkan selamat tinggal. Menyeret kopernya, dia berjalan ke arah kereta yang menunggunya di luar kediaman.
Di sebelah kereta itu, sang kepala pelayan tua sedang mengusap air mata palsu dengan sapu tangan. Pelayan itu mengklaim bahwa suatu kehormatan mutlak bisa melayani tuan muda selama bertahun-tahun. Furtis dengan mudah membaca sandiwara itu, mengingat bahwa jika itu benar, pria itu tidak akan meracuni makanannya di masa lalu. Dulu saat masih kecil, pria itu berpikir dia terus-terusan sakit hanya karena tubuhnya lemah. Belakangan, dia menyadari bahkan para pelayan pun meracuninya, merasakan rasa jijik yang murni saat mengingatnya kembali. Kembali ke masa kini, MC melewati bahu pria tua itu dan berterima kasih atas pelayanannya selama ini. Tersenyum tenang, pemuda itu terkekeh bahwa pastinya tidak mudah mengurus seseorang seperti dirinya selama ini. Saat kereta kuda bergerak menjauh dari rumah besar itu, Ferdinand menyuruh kepala pelayan untuk menjaga keluarganya dengan baik selagi dia pergi. Bersandar di kursinya, dia merasakan kedamaian sejati, mengetahui dia sudah membalaskan dendamnya di garis waktu sebelumnya. Perjalanan berjalan lancar menyusuri jalan, dikelilingi oleh alam dan sinar matahari yang cerah. Kebencian dan rasa haus akan balas dendam yang dulu menggerogotinya telah benar-benar hilang. Dia merenungkan bahwa ilmu hitam yang berlandaskan dendam bekerja pada tubuh seperti kecanduan yang sangat berbahaya. Awalnya, kekuatan itu terasa luar biasa, tapi seiring waktu itu berubah menjadi dorongan tak terkendali untuk menghancurkan segalanya. Kegilaan itu membawa semacam kesenangan yang menyimpang saat kegelapan mengambil alih pikirannya. Hanya jantung naga itu yang berhasil membebaskannya dari semua penderitaan tersebut. Kini dengan matanya yang bersih dari segala kepahitan, dia menantikan jalan barunya. Menyandarkan kepalanya di kursi, MC menegaskan kembali keputusannya untuk tidak akan pernah hidup seperti itu lagi. Dia menghembuskan napas lega, merasa luar biasa karena akhirnya merasakan kedamaian setelah sekian lama. Sembari berpikir dia, bahkan tidak perlu bangkit sebagai penyihir lagi, Ferdinand mendengar kusir berseru bahwa mereka telah tiba. Sebuah papan kayu memperingatkan bahwa melewati titik ini adalah wilayah pribadi Duke, dan dilarang keras masuk. Anak itu duduk di atas kopernya di tepi hutan, menunggu dengan sabar. Kusir itu kabur dengan kecepatan penuh bersama keretanya. Ketakutan naga itu mungkin muncul. Tanpa ada penjaga di sekitarnya, Ferdinand berpikir untuk menggunakan mantra sederhana kalau ada binatang buas yang muncul. Angin sepoi-sepoi meniup dedaunan melewati semak-semak, menarik perhatian pemuda itu ke arah hutan. Di antara semak-semak hutan, sesosok misterius berpakaian seperti pelayan muncul. Melihat MC sambil berjalan mendekat dengan tenang, gadis muda itu memperkenalkan dirinya sebagai Ruri, pelayan pribadi Valdrova. Saat ditanya apakah dia Ferda Rosnova, pria kita itu mengonfirmasi identitasnya tanpa ragu sedikit pun. Pelayan itu langsung menawarkan diri untuk memandunya ke kastil di puncak gunung. Di tengah jalan, Ferdinand memikirkan tentang reputasi Kekaisaran Arkan yang keangkuhannya menyembunyikan kelemahan mendalam. Di sebelah timur terdapat tanah iblis yang dikuasai monster yang tidak akan pernah bisa dikendalikan oleh umat manusia. Sosok yang sebenarnya menghentikan invasi monster dan menjaga perbatasan adalah naga merah Valdrova, sembari membawakan kopernya. MC berpikir sungguh tidak adil jika perisai terkuat di benua itu malah dicap sebagai penjahat. Rumor mengatakan tempat itu memiliki pasukan binatang buas, yang terbukti benar saat serigala-serigala lapar merayap keluar dari bayang-bayang. Dan hanya dengan lambaian tangan yang sederhana, pelayan itu langsung menakuti hewan-hewan buas tersebut. Rory menyuruh anak itu untuk santai saja, mengatakan dia tidak perlu takut pada ancaman apapun di dalam hutan. Gadis itu memberitahunya bahwa selama berada di sisinya, tak ada monster yang akan menyentuhnya, membuat sang MC berterima kasih atas perlindungannya. Ferda bertanya berapa lama perjalanan ke kastil dan mengetahui bahwa mereka masih harus menempuh 2 jam lagi. Gadis itu dengan santai mengatakan bahwa kalau saja dia sendirian, penerbangannya cuma butuh waktu sekitar 10 detik. Sangat kelelahan, pria kita itu sangat yakin bahwa gadis itu bukanlah pelayan biasa. Ternyata dia berasal dari garis keturunan bangsawan yang mewarisi kekuatan naga, dan selalu menyembunyikan tanduk serta ekornya. Mendengar hal ini, Ferda menancapkan tongkatnya ke tanah dan mencoba mengajukan pilihan lain. Benar-benar kelelahan karena menyeret tas berat itu, sang MC menyarankan untuk terbang saja. Tapi Ruri membalas bahwa ia harus menggendongnya agar rencana itu berhasil. Saat dia mencoba menjelaskan, Ruri menegaskan bahwa dia sangat menolak untuk menggendongnya di punggung. Keheningan yang canggung menyelimuti udara saat pria malang itu berdiri gemetar karena kelelahan tepat di depan pelayan yang sangat dingin tersebut. Pemuda itu mencoba memohon untuk istirahat sebentar, tetapi Ruri menyuruhnya terus bergerak karena majikannya sudah menunggu. Tanpa pilihan lain selain patuh, Ferda hanya tersenyum canggung melihat gadis itu yang sama sekali tidak punya belas kasihan. Menatap matahari terbenam yang menyinari kastel di puncak gunung, dia menyadari bahwa jalan menuju pernikahan ini tidak akan mudah sama sekali. Begitu berada di dalam benteng, gadis itu mengetuk pintu dengan tegas. Berdiri di depan gerbang benteng raksasa, Ruri mengumumkan kepada majikannya bahwa tunangannya telah tiba.
Dengan tangan yang sedikit bergetar, Ferda merasakan aura naga yang sangat luar biasa memancar dari sisi lain. Pelayan itu menyuruhnya menunggu di pintu masuk, sementara dia melangkah masuk untuk menerima pesan dari majikannya. Saat MC menyarankan untuk berbicara tatap muka, Ruri menatapnya dengan penuh amarah dan menyuruhnya tahu diri. Tidak lama kemudian, pelayan itu kembali membawa pesan langsung dari Sang Adipati Agung. Pesan itu memuji sang pemuda karena punya nyali untuk menempuh perjalanan jauh ke sana, terlepas dari reputasi naga yang kejam. Tetapi pesan itu menegaskan bahwa sang naga tidak menginginkan pernikahan paksa dan menyuruh pemuda itu untuk segera pulang. Ferda bertanya-tanya apakah perjalanan sejauh itu sepadan hanya untuk diusir saat dia baru saja tiba. Dia tahu bahwa di kehidupan masa lalunya dia akan menerima tawaran itu untuk pergi saat itu juga. Tapi sekarang setelah MC berubah, dia memilih untuk tetap bertahan di sana. Dia menyatakan dengan tekad bulat bahwa dia tidak akan mundur dan sepenuhnya berniat untuk melanjutkan pertunangan tersebut. Melihat betapa keras kepalanya pemuda itu, Ruri mengerutkan kening, tetapi setuju untuk menyampaikan pesan tersebut kepada majikannya. Pelayan itu kembali membawa tas besar yang dipenuhi koin emas. Dia menyerahkan harta dalam jumlah besar itu sebagai hadiah dari sang adipati atas keberaniannya, membuat pemuda itu benar-benar tertegun, lalu menambahkan bahwa kekayaan itu dimaksudkan agar dia bisa memulai hidup baru jauh dari sini dan hidup mandiri sepenuhnya. Ferda menyatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan kekayaan atau kekuasaan materi. Mengulurkan tangannya, pemuda itu memperjelas apa yang sebenarnya penting baginya. Dia menyatakan bahwa satu-satunya fokusnya adalah untuk menghormati pertunangannya secara langsung dengan Adipati Agung Valdrova sendiri. Ruri menghela napas dan memejamkan mata melihat tekad MC yang sekeras batu. Tiba-tiba saja, pelayan itu menembakkan ledakan energi hanya untuk mengintimidasinya. Menunjuk langsung ke arah pintu keluar, dia menyuruh pemuda itu untuk pergi. Ferda tetap pada tujuannya, tetapi pelayan itu menolak untuk mendengarnya dan mengancamnya agar mundur. Cakar Ruri memanjang dan tanduknya tumbuh di bawah aura kehijauan yang menakutkan. Pelayan itu melepaskan tekanan sihir yang luar biasa gila untuk memaksa tamunya keluar. Merasakan beratnya tekanan aura tersebut, pemuda itu mengangkat lengannya untuk melawan rasa takutnya. Ruri menuduhnya sama saja, seperti semua manusia serakah lainnya yang hanya menginginkan kekuasaan dengan mengorbankan majikannya. MC akhirnya memahami alasan sebenarnya di balik kejatuhan pangeran ketiga di kehidupan masa lalunya. Pangeran itu mencoba memanipulasi pernikahan hanya untuk mengendalikan sang Adipati Agung dan merampas kekayaannya. Namun Valdrova bisa melihat dengan jelas semua keserakahan itu. Ferdinand menyadari betapa sombongnya pangeran itu saat Ruri menerjang lurus ke arahnya. Tersudut di lantai, Ferda menatap pelayan naga Valdrova. Dia menatapnya dengan penuh rasa jijik, menyebutnya tidak lebih dari seorang manusia murahan yang penuh tipu muslihat. Pelayan itu menuduh pria itu mencoba membodohi majikannya dan bertanya apakah dia ingin berakhir seperti pangeran ketiga. Terpojok dan tak berdaya, pemuda itu hampir tidak bisa mengatur napasnya di bawah tekanan ancaman itu. Bahkan saat tercekik dan dalam bahaya besar, pemuda itu mengukir senyum tipis, sama sekali tak kenal takut, dan menatap lurus mata pelayan itu untuk mengucapkan sumpah yang tulus. Pemuda itu menyebutkan nama lengkapnya dan bersumpah tidak ada setetes pun niat penipuan dalam tujuannya. Ferda menyatakan bahwa tidak ada yang memaksanya datang ke sini, dan dia tidak mencari keuntungan pribadi apapun dari kesepakatan ini. Dalam benaknya, dia mengingat kehidupan masa lalunya. Saat wanita itu memberikan jantungnya sendiri hanya untuk menyelamatkan pria egois sepertinya. Kali ini, segalanya akan benar-benar berbeda. Dengan cahaya hangat yang bersinar di sekitar tangannya, MC menyatakan bahwa dia berada di sana sebagai pria yang akan berdiri di sisi Valdrova dan menjadi tunangannya. Pemuda itu mempertegas pernyataannya dan menjadikannya sangat jelas bahwa dia ada di sana untuk menjadi tunangan Valdrova. Menatap langsung ke arah pelayan itu, dia mengatakan bahwa mereka berdua akan menikah, jadi sebaiknya dia menyuruh majikannya untuk datang berbicara langsung dengannya. Pelayan itu gemetar menahan amarah atas keberanian pemuda itu karena menganggapnya sungguh sangat tidak sopan. Penuh amarah, dia menerjang langsung ke arah Ferda, meneriakinya karena melontarkan omong kosong yang konyol. Tepat sebelum mendaratkan serangannya, pelayan itu membeku di udara, seolah mengikuti sebuah perintah tiba-tiba. Pelayan itu undur diri dan pergi untuk menyampaikan deklarasi berani Ferda kepada majikannya. Berdiri di hadapan majikannya, pelayan itu mengulangi kata-kata persis Ferdinand tentang kedatangannya ke sana untuk menjadi tunangan sang Adipati Agung. Berlutut di lantai, pelayan itu menegaskan bahwa pemuda itu mengucapkan kata-kata tersebut. Tepat setelah itu, Ruri menyelesaikannya dengan memuji kekuatan luar biasa majikannya. Terkejut dengan laporan itu, sang Adipati Agung bertanya, apakah hal itu benar terjadi? Bangsawan naga itu mengaku bahwa dia penasaran melihat orang seperti apa yang punya nyali bertindak sejauh itu dengan kata-kata seperti itu.
Valdrova bertanya kepada pelayannya tentang bagaimana kesan pertamanya terhadap pemuda itu. Pelayan itu menjawab bahwa dia tampak seperti manusia yang menyedihkan, nyaris mati kelelahan hanya untuk mencapai kastel. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyarankan untuk menyingkirkannya, tetapi terpotong saat namanya dipanggil. Dengan salah tingkah, pelayan itu meminta maaf dan mengakui bahwa pria itu lumayan manis, tetapi majikannya menekankan bahwa dia tidak bertanya tentang penampilannya. Pelayan itu menutup mulutnya dan cemberut kesal karena pengamatannya diabaikan, lalu menghela napas panjang. Pelayan itu akhirnya mengakui bahwa manusia muda itu benar luar biasa. Dia menjelaskan bahwa sebagai keturunan naga, menakut-nakuti manusia adalah hal yang sangat mudah, tetapi pemuda itu adalah sebuah pengecualian besar. Bahkan ketika pelayan itu melepaskan energinya untuk mengintimidasinya, MC tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Karena alasan itu, dia menyimpulkan bahwa pemuda itu pasti lebih dari mampu menghadapi Sang Adipati Agung secara langsung, tanpa gentar sedikit pun. Mendengar hal itu, Sang Adipati Agung tertawa kecil yang membuat pelayan itu sama sekali tak menduganya. Bangsawan naga itu berkomentar bahwa menurutnya itu sangat mengagumkan, membuat pelayan itu tak bisa berkata-kata melihat reaksinya. Dia selama ini mencari seorang manusia yang benar bisa membalas tatapannya tanpa merasa ketakutan di hadapannya, dan dia merasa sedikit lega. Valdrova tersenyum saat menyadari bahwa pada akhirnya dia mungkin bisa berinteraksi dengan seseorang layaknya orang normal. Ruri merasa pilihan kata-katanya aneh dan mempertanyakan apakah majikannya benar-benar mengharapkan hubungan yang normal dengan manusia biasa. Dihadapkan dengan konfirmasi santai dari Sang Adipati Agung, pelayan itu diam menerima jawaban tersebut. Kembali ke lorong kastel, Ruri muncul kembali dan mengumumkan kepada Ferdinand bahwa majikannya telah memutuskan untuk melanjutkan pertunangan tersebut. Selanjutnya, pelayan itu mulai menuntunnya melewati lorong-lorong kediaman menuju ruangan yang disediakan untuk tamu. Melangkah ke dalam ruangan mewah dan rapi itu, Ferdinand menyadari bahwa tempat itu jauh lebih bersih dan terawat dengan baik daripada yang dia bayangkan. Memuji betapa bersihnya ruangan itu, pemuda itu bertanya siapa yang menangani semua perawatannya di sekitar sini. Terkejut saat mengetahui bahwa pelayan itu sendiri yang melakukan semua pekerjaan seorang diri, Ruri menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya pelayan Adipati Agung, dan dengan tegas memastikan untuk memanggil Ferda hanya sebagai tamu. Pemuda itu merasa aneh diperlakukan seperti tamu bukannya sebagai tunangan, tetapi pelayan itu mengingatkannya bahwa upacaranya belum terjadi, jadi dia masih berstatus sebagai tamu. Menggerutu bahwa dia membenci manusia, pelayan itu menunjukkan permusuhan penuh, membuat Ferda diam membandingkannya dengan anjing penjaga yang protektif, dan meminta untuk menyingkirkan perdebatan tak berguna tentang gelar ini. Pemuda itu bertanya, kapan upacara pertunangan akan berlangsung? Pelayan itu memberitahunya bahwa acaranya dijadwalkan 1 bulan dari sekarang. Dia menjelaskan bahwa upacara tersebut akan berlangsung sederhana dan tertutup tepat di dalam tempat suci Sang Adipati Agung, dengan hanya mereka bertiga yang hadir. Memahami situasinya, Ferda hanya mengangguk dalam diam. Setelah memikirkannya, pemuda itu merasa bahwa waktu 1 bulan akan cukup banyak untuk bersiap-siap. Pelayan itu terus mengawasinya dengan tangan disilangkan, dan pandangan curiga yang terus tertuju padanya. Ruri memperingatkannya bahwa pembatalan pertunangan tidak akan main-main, karena tenggat waktu 1 bulan itu dimaksudkan secara khusus agar ia membuktikan kemampuannya. Mengarahkan telunjuknya tepat pada pemuda itu, ia menyatakan bahwa pasangan seorang penguasa hebat membutuhkan reputasi yang setara. Ia menuntutnya untuk membuktikan bahwa ia memiliki semua kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi tunangan Adipati Agung. Menyadari beratnya tuntutan pelayan tersebut, Ferda menghela napas, melihat bahwa menikah juga tidak akan menjadi tugas yang mudah. Pemuda itu bertanya apakah tuntutan itu datang dari majikannya, tetapi pelayan itu mengakui bahwa itu adalah keputusannya sendiri, membuatnya tanya apakah seorang pelayan memiliki wewenang untuk membuat aturan seperti itu, entah dari mana. Pelayan itu beralasan bahwa Adipati Agung terlalu berhati lembut dan akan membiarkan apa saja terjadi, itulah sebabnya ia mengambil inisiatif sendiri untuk menguji pemuda tersebut. Pelayan itu terus menuntutnya untuk membuktikan bahwa meskipun tubuhnya lemah, ia memiliki potensi yang nyata. Ia memperingatkan bahwa jika pemuda itu tidak bisa membuktikannya, tak seorang pun akan mengakuinya sebagai pasangan sejati Adipati Agung, terlepas dari gelar tunangannya. Mendengarkan semua itu dengan saksama, Ferda memikirkan situasinya dalam diam. Jauh di lubuk hatinya, pemuda itu menyadari bahwa tunangannya memiliki sekutu yang luar biasa di sisinya. Meskipun ia tidak menyukainya, pelayan itu mengutamakan kesejahteraan majikannya dan menunjukkan dengan tepat apa yang harus dimiliki oleh calon pasangannya kelak. Teringat akan akhir tragis dari kehidupan masa lalunya,
pemuda itu tanya mengapa pelayan setia seperti dirinya tidak ada di sisi Valdrova di saat-saat terakhirnya. Ferdinand bertanya apakah dia harus menjadi kaisar hanya untuk memuaskannya, tetapi pelayan itu menjawab bahwa dia hanya perlu mencapai tingkat di mana penguasa lain tidak bisa meremehkannya. Pemuda itu mencemooh jawabannya, menyadari bahwa itu membutuhkan potensi yang bahkan bisa melampaui seorang kaisar. Terlepas dari betapa gilanya kedengarannya hal tersebut, dia hanya menyeringai dan menerima tantangan itu tanpa rasa gentar sedikit pun. Bingung dengan sikapnya yang santai, sang pelayan bertanya mengapa ia begitu tenang menghadapi tuntutan yang tak masuk akal itu. Dengan kesal, dia bertanya apakah dia meremehkan kaum naga atau sudah kehilangan akal sehatnya, tetapi dia dengan tenang menjawab, bukan keduanya. Dia menyuruhnya untuk tidak stres, berjanji bahwa dalam 1 bulan dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membuktikannya. Berdiri dalam diam, pelayan itu merasa penasaran, bertanya-tanya dari mana manusia ini mendapatkan kepercayaan diri setinggi itu. Malam tiba dan kastel bersinar di bawah cahaya bulan purnama. Sendirian di kamarnya, pemuda itu kembali memikirkan bahwa ia harus membuktikan potensinya. Sadar kalau tubuhnya yang sekarang tidak benar memiliki kemampuan yang hebat. Namun, penyihir sangatlah langka di benua ini. Lagi pula, dia memiliki pengalaman mencapai lingkaran sihir ke-8 di kehidupan masa lalunya. Pemuda itu yakin bahwa dengan ingatan masa lalunya, dia bisa membangkitkan sihirnya sekali lagi. Bagi seorang penyihir, menciptakan lingkaran pertama adalah bagian paling krusial, karena itu akan menjadi fondasi struktur bagi seluruh sirkuit mana. Lingkaran biru yang terbentuk melalui meditasi membutuhkan waktu, tetapi itu menawarkan jalur aman yang dipilih sebagian besar orang. Di sisi lain, lingkaran merah lahir dari emosi yang liar dan mendalam. Meskipun hal itu memberikan lompatan awal yang sangat besar, sihir itu menggerogoti pikiran dan membuatmu gila, persis seperti yang terjadi pada tokoh utama kita di masa lalu ketika ia murni didorong oleh kemarahan. Pemuda itu tahu bahwa dia akan menjadi sangat kuat, jauh lebih cepat jika dia kembali menyusuri jalan penuh dendam yang sama, tetapi dia membulatkan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini dia akan melakukan hal-hal dengan cara yang benar-benar berbeda, tetap fokus agar dia tidak kehilangan jati dirinya. 1 minggu berlalu di kastel. Duduk di lantai kamarnya, sang pemuda mempertahankan postur tubuh yang kokoh sambil bermeditasi dengan tenang. Dia memusatkan konsentrasi dan mencoba menyalurkan energi mistis untuk membentuk lingkaran biru itu. Energi itu lenyap begitu saja, dan Ferda menghela napas panjang karena menyadari bahwa dia gagal. Menciptakan lingkaran biru biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dia berharap ingatannya akan mempercepat prosesnya, tetapi ini terasa sangat berbeda dari sihir merah, membuatnya cemas tentang betapa sedikitnya waktu yang tersisa. Sang pelayan berjalan masuk ke dalam kamar membawa nampan dan bertanya, apakah dia sudah siap. Saat dia memakan supnya, Raya menunjukkan bahwa perkembangannya belum bergerak sedikit pun. Ferdinand dengan tenang memberitahunya bahwa hasil datang dengan kegigihan, sementara pelayan itu hanya menatapnya dalam diam. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu kalau dia terjebak dan menyadari bahwa dia butuh pendekatan yang baru. Tiba-tiba, Rai terdiam kaku dan mengaktifkan sistem rahasianya, Butin Bramble, dengan brutal. Saat dia bertanya apa yang menyebabkan semua guncangan itu, Ruri menjelaskan bahwa nyonyanya sedang keluar menangani wabah monster. Penasaran, dia bertanya lebih jauh, dan pelayan itu menjelaskan bahwa sang Archduchess sedang memusnahkan para monster yang datang dari tanah iblis di wilayah timur. Mendengar tentang Valdrova yang bertarung seperti itu membuat Ferdinand memikirkan keseluruhan situasinya. Ferdinand menatap tajam mata Ruri dan berkata bahwa dia ingin melihat pertarungan itu dari dekat. Pelayan itu seketika menolak ide tersebut sehingga sang pemuda pun menanyakan alasannya. Dia memperingatkannya bahwa pikiran manusia biasa tidak akan pernah bisa menahan kengerian mutlak dan intensitas pertarungan tingkat naga. Ruri juga menyindir bahwa dia sebaiknya menghindari rasa malu karena mengompol di celana sebelum pertunangan. Pemuda itu mengebrak meja dengan tangannya dan dengan tegas menolak sarannya, lalu berdiri. Pemuda itu bersikeras bahwa menyaksikan pertempuran itu adalah tugasnya, dan dia bertekad untuk melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Melihat betapa gigihnya dia, pelayan itu membentangkan sayapnya. Tokoh utama kita terbang menuju medan pertempuran, dibawa menembus langit oleh Ruri. Begitu mereka mendarat, pelayan itu mengumumkan bahwa mereka telah tiba di tujuan. Furtis merasa mual tepat setelah penerbangan super cepat itu. Dengan perutnya yang mual, pemuda itu mendengar sang pelayan menyuruhnya untuk tidak menatap ke arahnya. Dia memerintahkannya untuk keluar dan melihat ke depan. Pemuda itu mengarahkan pandangannya ke depan, dan dia melihat badai energi gelap yang liar sepenuhnya menyelimuti cakrawala. Pemuda itu membeku di tempat menatap kekacauan nyata tepat di depan matanya. Tepat di tengah semua itu, makhluk berbisa dan ular raksasa menggeliat di tempat Valdrova bertarung. Para monster bentrok dengan brutal, menciptakan gelombang kejut dan kehancuran di seluruh area. Seekor naga merah raksasa muncul menembus kobaran api, menghancurkan musuh di kiri dan kanan.
Binatang-binatang buas itu menghadapi kemarahan murni dari makhluk naga tersebut. Maju dengan kekuatan penuh, Valdrova mencengkeram seekor ular raksasa. Sang naga menancapkan cakar-cakarnya dan memusnahkan binatang buas itu. Sesaat kemudian, dia menumbangkan musuh lain dengan taringnya yang setajam silet. Valdrova membubung ke langit dan melepaskan semburan api lurus ke tanah, membakar setiap ancaman dalam sekejap. Ruri tetap berdiri tak gentar menghadapi hembusan angin kencang yang disebabkan oleh serangan itu. Sang Archduchess mengeluarkan auman menggelegar yang bergema kemana-mana. Dari puncak gunung, makhluk buas itu mengirimkan gelombang tekanan besar yang melonjak melintasi daratan. Kekuatan dahsyat dari auman itu membuat sang pemuda mengerang kesakitan saat dia mencoba menahan tekanan yang meremukan. Terjatuh berlutut, Ferda terhempas saat merasakan kekuatan gila dari auman naga itu dari jarak dekat. Kekuatan mengerikan itu sepenuhnya mendominasi seluruh area. Menyaksikan pemuda itu gemetar dan berjuang untuk mengatur napasnya, sang pelayan bertanya apakah dia akhirnya mengerti betapa seriusnya hal ini. Dia menunjukkan betapa konyolnya manusia biasa mencoba dan membangun ikatan dengan makhluk sekuat naga, sambil menunjuk ke arah makhluk buas menjulang tinggi yang diselimuti api. Dia menyatakan bahwa ini adalah wujud asli dari makhluk yang seharusnya menjadi pasangannya. Ruri memperhatikan tangan pemuda itu gemetar tak terkendali di atas rerumputan. Dia mengakui bahwa dia sudah menduga ini, mengingat kembali bahwa inilah alasan tepat ia memperingatkannya sebelumnya. Sang pelayan menjelaskan bahwa esensi naga merah membawa sifat primal yang berbahaya. Itu adalah kekuatan yang brutal dan tak terkendali, yang mendambakan kehancuran tanpa henti hanya untuk bertahan hidup. Dia menekankan bahwa naluri merusak ini merupakan bawaan lahir bagi spesies mereka, dan tekad sang pemuda saja tidak akan pernah cukup untuk menahannya. Sang pelayan menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa manusia dan naga tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan damai. Ruri percaya teguran realitas ini akan membuat nyonyanya menyadari betapa sia-sianya memimpikan kehidupan dengan manusia fana. Namun, yang sangat mengejutkannya, sebuah seringai mulai terbentuk di wajah pemuda itu. Menatap Cakrawala dengan pesona yang murni, sang pemuda berbisik bahwa itu sungguh luar biasa. Sang pelayan menjadi bingung, menyadari bahwa dia sama sekali tidak ketakutan, melainkan terkesima oleh apa yang baru saja dia lihat. Menatapnya dengan aneh, dia bertanya, apakah pemuda itu telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Malam perlahan menyelimuti kastel. Berbaring di tempat tidur, pemuda itu memikirkan semua yang dia saksikan hari itu. Dengan tubuhnya yang sakit, dia masih bisa merasakan betapa beratnya aura naga dan hembusan auman itu. Ruri membawanya kembali dengan selamat untuk beristirahat di kamarnya. Sendirian di tempat tidur, Ferdinand berpikir bahwa ini adalah keajaiban dia bisa kembali dalam keadaan utuh. Tetapi dia khawatir telah membuang-buang waktu seharian tanpa membangun sirkuit sihirnya. Dan kemudian dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia bersikeras menonton pertempuran itu sedari awal. Pemuda itu memutar ulang pertempuran itu di kepalanya, menganalisis setiap detailnya, lalu dia baru menyadarinya. Pemandangan Valdrova yang bertarung melawan monster mengungkapkan sesuatu yang belum disadari oleh tokoh utama kita sebelumnya. Meskipun naga itu sibuk menghancurkan para monster, di balik semua sifat brutal dan liarnya ada kebenaran mendalam yang tidak disadari siapapun. Semua kehancuran itu hanyalah cara sang Duchess melindungi orang yang dia sayangi. Meresapi semua itu, Frodo menyadari Valdrova adalah seorang ksatria merah yang memilih untuk berjalan di jalan yang berat. Terpikat oleh hal ini, rasa kekaguman yang mendalam membuncah di dada pemuda itu. Saat itu juga, sebuah sensasi baru mulai berdenyut kuat di sekujur tubuhnya. Terkejut oleh energi merah yang muncul, pemuda itu menyadari bahwa sebuah lingkaran sihir akan segera terbentuk. Dia menepis energi itu agar dia tidak mengulangi kesalahan masa lalunya di tengah kekacauan mental. Frodo mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Di dalam benaknya, bayangan tentang satria pejuang merah yang mulia itu muncul, hingga dia menyadari bahwa semakin dia mengingat kembali pertempuran Valdrova, semakin murni sirkuit mananya yang berasal dari sesuatu yang tidak lahir dari kemarahan atau dendam. Merasakan energi lembut itu menyebar ke seluruh tubuhnya, pemuda itu mencoba mencari tahu apa sebutan untuk perasaan ini. Perasaan itu sangatlah rapuh sehingga dia tahu itu akan memudar jika dia kehilangan fokus walau hanya sedetik. Mengunci diri sepenuhnya pada emosi baru ini, dia mulai mengumpulkan mana di sekitar kedua tangannya. Cahaya terang yang nyata mulai terlihat saat dia membimbing aliran kekuatan tersebut. Secara mental dia memerintahkan energi itu untuk memadat dan berputar semakin cepat, hingga dia berhasil membentuk lingkaran yang sempurna. Saat itu juga, sang pemuda sangat yakin bahwa kali ini semuanya akan berbeda, tepat setelah dia bersumpah untuk tidak pernah mengulangi kesalahan di masa lalunya. Keesokan paginya, pelayan itu benar-benar terkejut saat mengetahui Ferda telah membangkitkan sirkuit mananya hanya dalam satu malam. Pelayan itu bertanya bagaimana dia bisa melakukannya, karena manusia biasa tidak akan pernah bangkit secepat itu. Pemuda itu menjawab bahwa dia berhasil melakukannya justru karena dia bukanlah orang biasa, dan bertanya apa pendapat pelayan itu mengenai perkembangannya.
Ruri mengakui bahwa sekarang dia telah mencapai persyaratan minimumnya, namun tokoh utama kita mengatakan bahwa perjalanannya masih panjang. Setelah makan, Ferdinand bertanya, apakah ada tempat di dekat sini untuk berlatih sihir? Beberapa saat kemudian, area pelatihan luar ruangan pun telah disiapkan dengan beberapa target. Lapangannya telah dibersihkan. Setelah selesai menyapu, sang pelayan dengan bangga memamerkan tempat itu dan berkata bahwa dia sudah menyiapkan semuanya persis seperti yang diminta MC. Terkesan, Ferdin memuji hasil kerjanya dan seberapa cepat ia menyiapkan lapangan latihan secara penuh dalam waktu singkat. Mari bertanya mengapa dia hanya meminta target dasar alih benda sihir mahal, dan pria itu menjelaskan dia ingin melatih kendali mananya agar tidak membuang-buang energi secara percuma. Dengan bingung, pelayan itu mengatakan naga tidak pernah mengalami masalah seperti itu dengan mana. Baginya, melatih hal semacam itu terasa seperti mengajari seseorang cara bernapas. Pelayan itu menyebutkan bahwa kaumnya menganggap metode ini terlalu dasar, dan pria kita bertanya apakah dia setuju. Rory setuju, menunjukkan bahwa dia adalah putri naga. Melihat reaksinya, pemuda itu bertanya apakah orang yang terlahir dengan bakat alami tidak pernah memahami kerja keras orang lain. Rory bertanya apakah dia boleh menonton latihannya, dan Ferdinand menjawab boleh saja jika dia suka melihat seseorang berlatih bernapas. Berdiri di dekat target, pria itu menutup matanya untuk fokus dan mengumpulkan energinya. Kendali mana bergantung pada stabilitas lingkaran biru, tapi miliknya berwarna merah. Jadi dia harus mendorong emosinya hingga batas maksimal sambil memegang kendali penuh atasnya, mengesampingkan kontradiksi dari lingkaran merah untuk menguasai kekuatan itu. Di kehidupan masa lalunya, pria itu butuh 1 tahun untuk membangkitkan mananya menjadi lonjakan dahsyat dan 1 tahun lagi untuk membentuk 1 bola energi. Tapi bola energi yang sama persis, yang menghabiskan begitu banyak usahanya dulu, sekarang hanya butuh 2 menit untuk dibuat. Hingga bola merah yang sangat pekat muncul, pelayan itu dibuat bungkam melihat bola sempurna itu, tidak percaya dia menguasai kendali mana pada percobaan pertamanya. Tepat setelah itu, MC berhasil membentuk 3 bola kemerahan dari energi murni. Dia membidik target dan memberikan perintah untuk menembak. Tembakan ajaib itu membelah udara dan menghantam target dengan benturan keras. Ledakan itu tepat mengenai sasarannya. Melihat hasilnya, pria itu mencatat dengan puas bahwa kerangka target bertahan menahan kekuatan tembakan tersebut. Pelayan itu menonton dalam diam, mengamati setiap gerakannya. Kemudian di sebuah gua, Ruri menyelesaikan laporannya kepada Valdrova, yang memuji pekerjaan pelayan itu dan terkesan dengan kebangkitan cepat Ferda. Grand Duchess mengakui dia tidak tahu banyak tentang penyihir manusia dan meminta pendapat jujur pelayannya. Pelayan itu mengungkapkan bahwa perilaku MC terlalu sempurna dan tanpa celah yang membuatnya mencurigakan dan berbahaya. Rory berargumen bahwa tidak ada manusia yang bisa mencapai level itu tanpa melakukan kesalahan, dan curiga pria itu menyembunyikan semacam rahasia. Valdrova menggoda bahwa dia pasti luar biasa untuk mendapatkan begitu banyak pujian, dan pelayan itu dengan enggan mengakui bahwa itu benar. Grand Duchess menyuruh pelayannya untuk santai, mengklaim Ferda sudah menunjukkan motif aslinya dan memutuskan untuk mempercayainya. Merasa cemas, Firey teringat betapa nonanya sudah terlalu banyak menderita di tangan manusia di masa lalu. Dengan nonanya yang terbuka pada ikatan baru, dia memutuskan untuk melindungi majikannya dan menguji niat asli MC. Tepat pada saat itu, sebuah ide muncul di kepala pelayan tersebut. Mengambil kesempatan, Rory menyarankan kepada Valderraba agar dia memberikan tugas khusus kepada pria itu. Terkejut, Grand Duchess bertanya apakah pelayan itu membicarakan hal spesifik tersebut. Beberapa waktu kemudian Ferdinand muncul dengan pakaian bangsawan dengan postur sempurna untuk memulai pertemuannya. Berkumpul di sekitar meja bundar, para bangsawan Aliansi Timur dengan penuh intrik mendiskusikan panggilan Grand Duchess. Seorang penguasa tua mengeluh karena harus rapat di tengah masalah monster, tapi yang lain menimpali bahwa tunangan baru itu sedang dalam perjalanan. Berita itu mengejutkan semua orang dan para bangsawan mulai mengejek pertunangan itu, mengingat bahwa pemuda itu adalah putra ketiga dari keluarga Rasnovaya. Ejekan tentang latar belakang pria itu mulai menyebar, sebagian besar, karena dia dianggap sebagai orang gagal total yang tidak bisa bertarung. Count Singer yang memimpin meja meremehkan situasi itu, mengatakan bocah itu toh tidak akan bertahan lama di sana. Dia memprediksi pemuda itu cepat atau lambat akan dikunyah dan dimuntahkan oleh Grand Duchess, dan semua orang di meja setuju. Dan tepat pada saat itu, pintu aula terbuka lebar mengumumkan kedatangan Vertas. Tepat setelah itu, dia dengan santai melangkah masuk ke dalam pertemuan. Sebelum janjinya dengan para bangsawan, Ferdinand tidak melihat ada gunanya bertemu dengan para penguasa setempat. Tetapi pelayan itu dengan cepat memperingatkannya bahwa tugas itu tidak dapat dihindari. Bertanya apakah dia tahu alasan sebenarnya di balik gelar Grand Duchess milik nonanya.
Pria itu membenarkan bahwa dia tahu, sangat mengingat kisah bagaimana tunangannya melawan pasukan Raja Iblis, sebuah perang epik di mana Valdrova mengalahkan naga hitam legendaris Godwyn, menyelamatkan seluruh alam. Sebagai hadiah atas pencapaiannya, kekaisaran memberinya gelar dan kekuasaan atas wilayah timur. Pelayan itu kemudian menjelaskan poin utamanya. Sementara Valdrova mengurus garis depan dan membasmi monster, tugas tunangannya lah untuk mengelola tanah dan memimpin para bangsawan. Dia menyimpulkannya dengan mengatakan pembagian tugasnya sederhana. Grand Duchess bertarung di medan perang, dan dia mengelola perpolitikan. Memahami maksudnya, Frode bercanda tentang situasi itu, dengan sarkastis mengatakan pekerjaannya di sana pada dasarnya adalah bermain sebagai manajer rumah untuk mengurus tempat itu. Jauh di lubuk hatinya, dia menyadari itu adalah sebuah ujian. Melihat pelayan itu masih tidak mempercayainya, tapi dia tetap menerima tantangan itu dan pergi ke pertemuan tersebut. Kembali ke masa kini, Fuerte memperkenalkan dirinya ke meja bundar sebagai calon pasangan Grand Duchess Valdrova. Dengan nada dingin, pria itu bertanya langsung bagaimana dia harus memanggil masing-masing penguasa itu mulai dari sekarang. Sikap tegas pemuda itu mengejutkan semua orang, membuatnya sangat jelas bahwa dialah yang mengendalikan percakapan. Bangsawan paling berpengaruh di meja tersenyum dan mengingatkan semua orang bahwa satu-satunya tugasnya adalah melayani Grand Duchess. Count mengatakan wajar saja untuk menghormati tunangannya, tetapi menekankan bahwa ada faktor lain yang bermain. Dia memastikan untuk menekankan bahwa semua pemimpin di sana sudah bersumpah setia kepada kekaisaran jauh sebelum pria itu dilahirkan. Para veteran menyarankan agar tunangannya menunjukkan kesopanan yang pantas kepada orang yang lebih tua, dan yang lain menimpali dengan setuju. Tak gentar, Ferdinand menekan masalah itu dan bertanya apakah dia harus memperlakukan mereka dengan hormat atau sebagai bawahan. Dengan tatapan sedingin es, pria itu menuntut jawaban langsung. Tidak perlu lagi bertele-tele. Di bawah tekanan, Count menyerah dan mengakui bahwa tunangan Grand Duchess memang harus memperlakukan mereka sebagai bawahan. Dengan peran mereka yang sudah ditetapkan, pemuda itu memberitahu mereka bahwa dia tidak akan ikut campur dalam mengelola wilayah tersebut, entah mereka melakukan pekerjaan dengan baik atau mengeksploitasi rakyat. Marah atas tuduhan mengeksploitasi rakyatnya sendiri, salah satu bangsawan menggebrak meja dengan kepalan tangannya. Frode mengangkat tangannya untuk meminta maaf, mengatakan dia hanya sedikit salah bicara. Kesal dengan ejekan itu, pria tersebut membalas bahwa kini dia mengerti kenapa dia dibuang oleh keluarganya sendiri. Sambil menunjuk, bangsawan itu berteriak bahwa pria itu hanyalah penyihir lingkaran pertama yang tidak berguna, sementara dia adalah penyihir lingkaran keempat yang terhormat. Menghadapi semua permusuhan itu, Furtigis dengan tenang menjawab bahwa lingkaran keempat tidak terlalu buruk. Reaksi MC yang tidak terganggu membuat pria itu gila karena amarah. Bangsawan itu menganggapnya sebagai penghinaan bahwa seorang penyihir lingkaran keempat yang ditakuti karena kekuatannya ditantang oleh orang yang lemah. Penguasa itu menyiapkan serangan yang bertujuan memberi pria itu pelajaran, tetapi Furna mengangkat tangannya untuk menghentikannya lalu mengajukan sebuah usulan. Pemuda itu menantang lawannya untuk berduel langsung, mengusulkan untuk menguji kemampuan mereka dalam pertarungan formal. Kabar tentang duel antara penyihir lingkaran pertama dan lingkaran keempat dengan cepat menarik perhatian semua orang di arena. Para bangsawan berpikir hasilnya sudah jelas dan bersorak agar pemuda itu mendapat pelajaran kejam. Rory menyaksikan semuanya dalam diam dari sudut aula. Di tengah arena, kedua petarung saling berhadapan satu sama lain. Dengan tenang, MC bertanya sihir apa yang akan digunakan lawannya. Pria itu merasa kesal dengan pertanyaannya. Berpikir konyol sekali harus mengungkap tekniknya. Mengira anak itu ketakutan, dia menyeringai, mengejek dan menawarkan kesempatan untuk menyerah. Sang rival kemudian memperingatkan bahwa dia akan menggunakan ledakan sihir, mantra tingkat 4. Penonton tersentak, tahu bahwa itu adalah mantra yang menghancurkan. Tak gentar, Frode dengan tenang menjawab bahwa dia hanya tahu cara menggunakan tembakan mana. Pria itu tertawa, karena itu adalah jurus yang sangat dasar. Namun pemuda itu meyakinkan dia tidak akan kalah. Pria itu memperingatkan bahwa dia memahami sihir jauh lebih baik dari yang bisa dibayangkan oleh lawannya. Marah, bangsawan itu berteriak dan mulai mengumpulkan kekuatannya. Lingkaran sihir meluas di udara, dan pria itu bersumpah akan melenyapkan anak tersebut. Menyaksikan kemarahan rivalnya, Verda menyadari bahwa dia menggunakan kekuatan dari lingkaran merah. Mengasihani lawannya yang kurang kendali, pemuda itu menembakkan bola energinya. Mata sang rival membelalak panik ketika dia melihat kemana arah tembakan tersebut. Mengendalikan serangannya tanpa celah, MC tahu pertarungan ini sudah berakhir. Bola-bola itu menyerang langsung pada titik lemah lingkaran sihir lawannya. Tertegun, pria itu menyadari serangan tersebut diarahkan pada struktur mantra, bukan padanya. Dengan titik lemah yang tepat sasaran, lingkaran sihir lawannya retak dan hancur. Sihir itu larut dalam kilatan cahaya, langsung membatalkan serangan bangsawan tersebut. Ketakutan, pria itu mundur selangkah, sama sekali tidak mengerti bagaimana serangannya bisa hancur berantakan.
Berlutut, dia bahkan tidak percaya keterampilan semacam itu berasal dari penyihir pemula. Dia tahu bahwa membatalkan mantra di udara itu sangat sulit, bahkan bagi penyihir tingkat tinggi sekalipun. Dengan tangan gemetar di tanah, bangsawan itu mendapati dirinya benar-benar kehabisan tenaga. Terengah-engah dari dampak jurus yang dibatalkan itu, dia bahkan hampir tak bisa berdiri. Rivalnya menyadari dia telah menelan kekalahan telak yang menyedihkan. Fernandes melangkah santai ke arah lawannya dan bertanya apakah dia siap untuk menyerah. Menatap lantai dengan harga dirinya yang hancur lebur, bangsawan itu tergagap memberikan jawabannya, dan dia dengan cepat mengakui bahwa dia hanya ingin menjadi penyihir yang lebih kuat. Bersujud rata di tanah, pria itu menerima kekalahan dan memohon untuk belajar di bawah bimbingan anak tersebut. Kerumunan menjadi benar-benar sunyi karena terkejut, melihat penyihir yang begitu kuat membungkuk pada seorang anak muda. Seorang bangsawan curiga MC kita mendapat bantuan dari pelayannya, tapi Ruri tiba-tiba muncul tepat di belakangnya, mengancam akan mencolok matanya. Mengulurkan tangan, Ferdinand memuji kekuatan lawannya dan kekuatan tempur wilayah tersebut. Tersentuh oleh pujian itu, pria itu berkata bahwa sebuah kehormatan bisa melayani calon suami sang Grand Duchess. Menyadari dia berasal dari ibu kota, anak muda itu menanyakan namanya dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Thessalos. Mendengar nama itu, Ferdinand teringat siapa dia, membuat bangsawan itu sangat terkejut karena dikenali. Menatap lurus ke arahnya, pria muda itu mengungkapkan bahwa dia sangat mengenalnya dan bahwa dia adalah dermawannya di masa lalu. Kebingungan, Thessalos mencoba mengingat kapan mereka pernah bertemu, sementara MC kita mengetukkan jari tepat di dahi pria itu. Tanpa memberinya waktu sedetik pun untuk bereaksi, anak muda itu melepaskan ledakan mana dari jarak dekat. Mantra itu menghantam pria tersebut dengan telak, dan seluruh penonton menjadi sangat panik atas apa yang baru saja terjadi. Anak muda itu tetap sangat santai, meskipun bangsawan itu tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Pria kita berkata dia tidak bisa membiarkannya berkeliaran, semua hanya demi melindungi tunangannya. Pada akhirnya, keheningan yang mencekam melanda seluruh ruangan. Dia benar-benar baru saja menghabisi seorang bangsawan tingkat tinggi tepat di depan semua orang. Pemimpin lainnya panik karena ketakutan yang luar biasa melihat tindakan berdarah dingin seperti itu. Semua orang protes bahwa pertandingan sudah berakhir dan itu adalah serangan pengecut. Meskipun begitu, tak satu pun bangsawan yang punya nyali untuk maju melawan anak muda itu. Berjalan dengan tenang ke arah mereka, MC bertanya mengapa semua orang bertingkah begitu tegang. Dia menyuruh mereka untuk tenang, mengatakan pria itu harus disingkirkan, agar dia tidak membawa masalah bagi Grand Duchess. Count tua itu sama sekali tidak mengerti, karena mereka berdua bahkan hampir tidak saling kenal. Ferdinand menjelaskan bahwa Grand Duchess ingin semua orang hidup dalam damai. Dia menekankan bahwa wanita itu berjuang demi umat manusia, dan Thessalos akan menghancurkan kedamaian itu. Anak muda itu mengakui kejahatan pria tersebut baru akan terjadi di masa depan, membuat semua pemimpin menggaruk-garuk kepala. Semua orang ketakutan melihat dia menghabisi seseorang atas sesuatu yang bahkan belum terjadi. Menatap tajam para bangsawan, pria muda itu dengan dingin memperingatkan mereka bahwa dia tidak peduli apa yang mereka lakukan mulai sekarang. Beberapa saat kemudian, sebuah kereta kuda melaju kembali di jalan menuju kastel. Di dalam kendaraan, anak muda itu merosot di kursinya. Benar-benar terkuras tenaganya setelah pertemuan itu. Memegangi kepalanya yang sakit, pikirannya berputar karena sangat kelelahan. Dia tidak menyangka akan bertemu si serakah Thessalos di sana, dan mantra itu menghabiskan seluruh mananya. Lebih parahnya lagi, kereta kuda yang bergoyang membuat pria muda kita mabuk darat yang parah. Ruri dengan sinis menyindir bahwa menumbangkan bangsawan yang setia hanya akan membuat semuanya menjadi jauh lebih sulit. Anak muda itu bertanya apakah dia benar-benar membicarakan Thessalos, dan pelayan itu membenarkannya. Ferdinand meragukannya dan bertanya apakah mantan penguasa itu benar-benar memiliki reputasi yang begitu hebat. Pelayan itu menjelaskan bahwa bangsawan tersebut menyeimbangkan kejujuran dan korupsi dengan pas untuk wilayah itu, tidak seperti bos lain yang hanya mencuri saat perbatasan runtuh. Bahkan dalam kekacauan ini, MC mengatakan pertunangan itu masih berlanjut. Karena dia punya lebih dari cukup alasan untuk menghabisi pria itu, sambil menyandarkan kepala di tangannya, dia mengingat wajah asli penguasa itu. Melihat karung goni di sebelahnya, Ferdinand menghidupkan kembali kenangan dari garis waktu yang lain. Dia tahu bahwa pada saat yang sama, bangsawan itu sedang melakukan kejahatan serius di tanah wilayahnya. Setibanya di kediaman si serakah itu, seorang kepala pelayan menyambut mereka. Pelayan itu berkata bahwa tuannya sedang tidak ada, tapi pria muda itu memberitahunya bahwa tuannya sudah tinggal sejarah. Menyerahkan karung goni kepada pria tua yang ketakutan itu, anak muda itu menyuruhnya untuk memegangnya. Ruri menyuruhnya menggantung bungkusan itu di gerbang, membuat kepala pelayan itu benar-benar kebingungan. Membuka karung itu, pria tua itu mematung dalam ketakutan yang luar biasa melihat kepala bosnya yang terpenggal. Jeritan ketakutan yang murni bergema di seluruh kediaman itu.
Sudah berada di kamar penguasa itu, Rory bercanda bahwa pencarian mereka terasa seperti perampokan. Dia berharap mereka menemukan bukti memberatkan mendiang penguasa itu, dan MC mengingatkan dia juga adalah kaki tangannya. Dengan kesal, pelayan itu mengeluh, tapi anak muda itu berhasil menemukan lorong rahasia. Dia mengusapkan tangannya di sepanjang lantai kayu mencari tombol pemicunya. Pelayan itu maju dan menyuruh pria muda itu menyingkir dari pintu masuk tersebut. Kehabisan kesabaran, dia mengepalkan tinjunya untuk menyelesaikan itu dengan kekerasan. Dengan satu pukulan kuat, gadis itu menghancurkan kayu tersebut. Melihat ke bawah ke arah lubang itu, dia dengan tenang mengumumkan bahwa jalannya sudah terbuka. Mereka berdua menuruni tangga batu menuju ruang bawah tanah. Begitu mereka melangkah turun ke sana, keduanya menutup hidung karena bau busuk yang mengerikan. Tepat di depan mereka ada laboratorium rahasia yang dipenuhi dengan manusia dan monster. Itu adalah bukti jelas adanya hubungan dengan para penyembah iblis. Itu membuktikan mendiang bangsawan tersebut menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan. Melihat subjek tes yang dikurung, Ferdinand melihat tentara bercampur dengan monster. Melihat kejahatan seperti itu membuat Rory gemetar karena marah. Tepat setelah dia menyatakan bahwa membantu iblis adalah kejahatan besar. Dengan rasa ingin tahu, gadis itu bertanya bagaimana MC bisa tahu tempat ini ada. Tanpa menjawab, pria kita fokus pada dokumen yang dia temukan di rak. Dokumen itu menunjukkan metode rahasia untuk menghasilkan energi sihir. Dalam ingatannya, Ferdinand mengingat bahwa Thessalos pernah menjelaskan rahasia itu. Pria itu menyebutkan bahwa energi monster sangat kuat, tetapi sangat berbahaya bagi manusia. Dia juga menyatakan bahwa meniru metodenya akan memungkinkan seseorang mendapatkan mana murni tanpa henti. Meskipun begitu, penguasa itu merayakan karena ini akan memberinya kekuatan gila yang tak terbatas. Pria itu ingin menggunakan monster untuk balas dendam pada siapapun yang mengusirnya dari ibu kota. Tapi saat penjahat itu sedang merayakannya, Ferdinand menyelinap diam dari belakang dan melenyapkan pria itu untuk mencuri penelitiannya dan melakukan balas dendamnya sendiri. Kembali ke masa kini, pria muda itu melihat dokumen yang membuatnya kuat di kehidupan masa lalunya. Dia tahu dokumen itu akan membantunya naik level dengan cepat, tapi dia ragu. Pelayan itu berkata memiliki dokumen itu di tangan adalah kesempatan sempurna untuk menjadi sangat kuat. Dia menyelamati MC dan berkata tidak akan ada yang merindukan dokumen itu. Namun, Ferdinand langsung menolak tawaran itu di tempat. Menyerahkan dokumen itu kembali pada Rory, anak muda itu memerintahkannya untuk membakar semuanya. Terkejut, pelayan itu bertanya mengapa dia menolak kekuatan yang begitu besar. Ferdinand tahu penelitian itu luar biasa, tetapi tidak melihat ada gunanya menggunakannya. Karena dia tahu ilmu hitam inilah yang menyakiti Valdrova di masa lalu, dia memutuskan untuk menghancurkan semuanya. Dengan tatapan penuh tekad, MC meminta pelayannya untuk membakar seluruh laboratorium. Setelah hening sejenak, pelayan itu menjawab bahwa dia akan melaksanakan permintaannya tanpa masalah, sampai api biru yang intens mulai membakar dokumen itu dalam sekejap. Saat api menyebar ke seluruh lab, Ferdinand merenungkan bagaimana sihir membawa emosi siapapun yang menggunakannya. Esensi sejati seorang penyihir banyak berbicara tentang kekuatan mereka, dan sihir Thessalos didorong oleh kebencian dan dendam. Penguasa itu juga memiliki lingkaran merah yang didorong oleh rasa iri dan amarah yang persis sama dengan yang menyulut anak muda kita saat itu. Jika dia menggunakan sihir itu, MC akan tertelan lagi oleh perasaan gelap itu, jadi dia membuang jalan itu sepenuhnya. Bertekad untuk meninggalkan masa lalunya untuk selamanya, dia melangkah pergi dari versi dirinya yang hanya hidup untuk kebencian. Dan saat dia melihat api biru melahap ruangan itu, Ferdinand berkata dengan senyum tipis bahwa tempat ini benar-benar terbakar dengan indah. Rory menatap anak muda itu dengan curiga, berpikir dia terlalu sulit diprediksi dan tidak cukup bisa dipercaya untuk berdiri di samping nonanya. Dia menghela napas dan menyuruhnya bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Pelayan itu bercanda bahwa muncul di pertunanganmu dengan bau tak sedap adalah penampilan yang buruk. Membuat MC kita sadar bahwa hari besarnya akhirnya tiba. Pada hari pertunangan, matahari bersinar terang di atas kastel. Di lorong, Rory bertanya apakah dia sudah menyelesaikan janji sucinya, dan Ferdinand membenarkannya. Mengenakan setelan putih yang rapi, pria muda itu berpikir menulis janji sucinya sendiri sebenarnya cukup romantis. Pelayan itu mengeluh, berpikir sangat konyol jika pertunangan dilakukan di sebuah gua tua yang biasa saja. Melihat reaksinya, anak muda itu menyadari pelayan tersebut hanya menginginkan yang terbaik untuk tuannya. Rory menatapnya tajam dan menyuruhnya agar tidak membuat pakaiannya kusut. Sementara Ferdinand hanya menerima omelan itu dalam diam, mengubah topik pembicaraan karena segalanya tampak cukup santai, pria muda itu bertanya tentang Archduce. Anak muda itu berkata tidak ada bangsawan dari pertemuan itu yang cocok untuk bertarung, dan pelayan itu memuji matanya yang tajam. Dia menjelaskan bahwa kurangnya pertanggungjawaban membuat para bangsawan menjadi sangat kaya dengan memeras rakyat, dan setiap pemberontakan publik dihancurkan oleh kekuatan militer, menciptakan suasana yang sangat tegang di seluruh wilayah.
Berpikir ini adalah masalah besar, Ferdinand bertanya, mengapa Grand Duchess tidak memperbaikinya saja? Dengan bertingkah misterius, Rory berkata dia akan segera mengerti alasannya. Dalam keheningan total, keduanya berjalan menuju tempat ritual. Saat mereka melangkah ke dalam gua, mereka melihat jalan yang diterangi oleh ratusan lilin. Berdiri di depan gerbang, pelayan itu meminta pria muda tersebut untuk menunggu nonanya. Upacara dimulai saat pintu terbuka, lebar dan aura merah menyembur keluar. Energi naga yang luar biasa membuat pemuda itu merasakan tekanan yang menyesakkan menimpanya. Menangkap kilomata naga itu, Ferdinand meragukan apakah dia benar-benar siap menghadapinya. Di hadapan cahaya cana, Rory membacakan sumpah yang menyatukan manusia fana dan makhluk abadi. Dia melanjutkan sumpah itu, mendeklarasikan terciptanya ikatan abadi di antara mereka. Pelayan itu menuangkan minuman ke dalam mangkuk di atas meja untuk meresmikan ikatan tersebut. Pemuda kita meraih mangkuk itu dengan kedua tangan dan menegaknya dalam sekali teguk. Dia menyadari minuman itu telah diberi mantra, karena tekanan kuat di udara mulai memudar. Ritual berlanjut dengan Rory membacakan bagian yang diperuntukkan bagi sang Grand Duchess. Sangat gugup dengan upacara tersebut, Valdrova mencoba meraih mangkuk dengan cakar besarnya. Tetapi sang Grand Duchess malah menyenggolnya hingga tumpah, dan pelayan itu memberitahu bahwa mereka harus mengulanginya dari awal. Sesaat kemudian, pemuda itu terpaksa menenggak seluruh minuman lagi saat pengulangan. Setelah beberapa kali mencoba, Ferdinand menjadi pusing karena terlalu banyak minum dan lupa sudah berapa kali dia menenggaknya. Pria malang itu akhirnya mencapai batas kemampuannya. Pelayan itu menggertakkan giginya menahan rasa frustrasi atas kecerobohan majikannya. Meminta izin undur diri, Rory berjalan ke arah gerbang untuk berbicara dengan Valdrova. Masih pusing karena semua minuman itu, Ferdinand hanya duduk sendirian di dalam gua. Tiba-tiba, jeritan marah dari pelayan itu bergema di seluruh gua. Pelayan itu menceramahinya, mengingatkan bahwa dialah yang sejak awal ingin menikahi seorang manusia biasa. Dia meluapkan kekesalannya tentang betapa keras ia bekerja hanya demi memenuhi keinginan majikannya. Rory benar-benar marah karena Valdrova bersembunyi sementara pengantin prianya menunggu tepat di seberang sana. Pelayan itu berteriak lagi, menyuruh sang Grand Duchess untuk menenangkan dirinya. Keluarlah ke sini dengan penuh keberanian dan berhentilah minum. Ferdinand sangat terkejut melihat seorang pelayan memarahi majikannya sendiri. Kembali ke pria itu, Rory bertanya, apakah dia mendengar sesuatu? Dan dia menjawab dengan sarkastis bahwa dia mendengar auman yang agung. Sambil menghela napas, pelayan itu mengungkapkan bahwa sang Grand Duchess yang perkasa sebenarnya sangat takut pada manusia. Dia menjelaskan bahwa sang pengantin wanita menghindari kontak manusia seperti menghindari wabah dan hanya meninggalkan sarangnya untuk berburu. Tokoh utama kita tercengang mengetahui bahwa makhluk sekuat itu takut pada umat manusia. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melangsungkan pertunangan ini dengan masalah sebesar itu. Tepat pada saat itu, sebuah tangan berbaju zirah mendorong pintu hingga terbuka. Untuk menghadapi pengantin prianya tanpa panik, Valdrova muncul dengan mengenakan zirah lengkap, berbalut zirah logam seluruh tubuh. Sang Grand Duchess berlutut tepat di hadapan pengantin prianya. Melihat kekasihnya, Ferdinand menyadari bahwa dia menyembunyikan wajahnya, padahal naga seharusnya terlihat menawan. Tokoh utama kita berkomentar bahwa pengantinnya yang berbaju zirah tampak siap untuk pergi ke medan perang, dan tepat setelah itu pelayannya memulai kembali upacara tersebut. Rory menuangkan kembali minuman itu, membacakan kata-kata penyatuan. Sang Grand Duchess bersiap untuk minum. Untuk melanjutkan ritual, Valdrova bergerak untuk membuka helmnya. Penutup wajahnya terangkat, memperlihatkan bibirnya yang tersembunyi di balik bayangan zirah. Jantung Ferdinand berdebar kencang hanya dengan melihat sekilas wajah kekasihnya. Sambil tersembunyi di dalam helmnya, dia menenggak habis minuman itu. Setelah menghabiskan minumannya, senyum lembut terbentuk di bibirnya. Pemuda itu benar-benar terpesona oleh pemandangan tersebut. Dia bertanya-tanya apakah dia minum terlalu banyak. Sangat tersentuh oleh perhatian pengantinnya yang menyiapkan upacara ini untuk seorang manusia biasa, pelayan itu menarik perhatian mereka berdua dan memberitahu bahwa sudah saatnya untuk membacakan janji pernikahan mereka. Pemuda itu membuka selembar kertas dan merenungkan bahwa kata-kata itu tidak masuk akal sebelum ia kembali ke masa lalu. Tetapi kini segalanya benar-benar berbeda. Menatap wanita bangsawan berbaju zirah itu, Ferdinand berkata bahwa meskipun wanita itu belum mengenalnya, dia sangat mengenalnya. Karena dialah yang memberikannya jantung hatinya. Dan melalui jantung itulah dia bertemu dengan sosok Grand Duchess yang sesungguhnya seseorang yang dikhianati dan disakiti, namun tidak pernah melupakan tugasnya. Sang pengantin pria melanjutkan sumpahnya, menyatakan bahwa tindakan mulia Valdrova lah yang menyelamatkannya, karena ia menerima orang yang membencinya, tidak pernah meninggalkan apa yang dicintainya, dan membimbingnya ke jalan yang benar. Di akhir ucapannya, dia mulai mengambil sumpah. Dia bersumpah kepadanya, wanita yang telah memberikan jantungnya sendiri kepadanya, bahwa pada saat itu hatinya adalah milik wanita itu, ratunya, sosok yang menjadi segalanya dalam hidupnya.
Pemuda itu menambahkan bahwa kata-kata ini tidak tertulis di atas kertas, dan dia mengakhirinya dengan mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan mutlak bisa bertunangan dengan seseorang yang secantik dirinya. Pelayan itu merinding, benar-benar malu melihat pertunjukan romansa yang begitu intens. Pelayan itu meminta majikannya untuk membacakan sumpahnya, tetapi sang pengantin wanita hanya berdiri di sana dalam keheningan total. Tersipu malu oleh pujian pengantin prianya, sang Grand Duchess tiba-tiba berdiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan lurus menuju pintu keluar. Terlalu pemalu untuk merespons. Dia benar-benar melarikan diri dari pertunangannya sendiri. Gerbang tertutup rapat, menyisakan keheningan total di ruangan itu. Tetap tenang. Pelayan itu membungkuk dan mengumumkan bahwa upacara telah selesai. Rory memanggil Ferdinand yang mematung di tempatnya mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba saja, Ferdinand meminta maaf dan meminta izin untuk berlatih sendirian selama 3 hari di kamarnya. Beberapa saat kemudian, pelayan itu merayakannya dengan gembira, mengira itu adalah langkah strategis yang brilian dari majikannya untuk pergi di tengah ritual. Pergi menemui majikannya, Rory memuji taktik atasannya itu yang membuat pengantin pria terus menebak-nebak. Meskipun pelayan itu mengira sang Grand Duchess memegang kendali penuh, sebuah helaan napas yang sangat memalukan terdengar dari sang pengantin wanita. Pelayan itu berhenti merayakannya saat dia menyadari ada yang tidak beres. Melihat hal itu, pelayan itu menyadari bahwa reaksi majikannya sama sekali tidak direncanakan. Sambil menyembunyikan wajahnya di dalam gua, naga itu merasa sangat malu karena telah mengacaukan upacara. Melihat kertas-kertas di tanah, dia merasa sangat sedih karena tidak bisa membacakan sumpahnya sendiri. Rory bertanya padanya, mengapa dia tidak bisa membacakannya. Valdrova dengan malu-malu mengakui bahwa dia hanya kurang berani untuk angkat bicara, dan dia mengaku bahwa dia bahkan tidak sanggup menatap mata pemuda itu. Tatapan tajam dan suara lembut Ferdinand benar-benar meluluhkan hati sang Grand Duchess, dan tepat pada saat itu, pikiran naga itu menjadi benar-benar kosong. Melihat majikannya berkaca, kaca penuh haru karena pengantin prianya, pelayan itu tidak tahu harus berbuat apa. Mengganti topik pembicaraan, pelayan itu meminta maaf karena mengangkat topik serius di hari perayaan, memperingatkan sang Grand Duchess untuk bersiap menghadapi kemungkinan kekecewaan. Rory menunjukkan bahwa Ferdinand mulai mengelola wilayah tersebut dan memperingatkan bahwa manusia bisa berubah. Dia mengingatkannya bahwa manusia biasanya berubah begitu mereka mendapatkan kekuasaan, persis seperti yang terjadi di masa lalu. Sang makhluk buas mendengarkan peringatan itu dalam diam, mengingat pengkhianatan di masa lalu. Meskipun peringatan itu membawa kembali kenangan menyedihkan, sang Grand Duchess tahu bahwa pelayannya hanya mencoba untuk melindunginya. Di bawah cahaya bulan malam itu, sang pengantin bangsawan merenungkan betapa singkatnya hidup manusia. Saat pemuda itu berjalan-jalan di sekitar kastel, Valdrova memutuskan untuk menyimpan kata-katanya di dalam hati. Upacara itu akhirnya selesai, mengesahkan penyatuan pemuda itu dengan sang Grand Duchess. Berbaring di tempat tidurnya, Ferdinand jatuh telentang karena kelelahan. Memikirkan betapa tidak nyatanya semua ini. Di kehidupan sebelumnya, kebencian murni menguasai pikirannya, tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk perasaan lain. Namun kali ini, seluruh pengalamannya benar-benar berbeda. Duduk di tepi tempat tidur, pemuda itu menatap lantai sambil memproses semuanya. Dia mendapati dirinya berharap bisa mengalami momen manis itu sekali lagi. Tiba-tiba, lingkaran merah di dadanya mulai benar-benar di luar kendali. Dia menjadi penasaran, tidak tahu emosi apa yang memicu reaksi sekuat itu. Ketika seorang penyihir kehilangan kendali atas lingkarannya, itu bisa berakhir dengan menghancurkan mereka. Tetapi tokoh utama melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menguasai kekuatan tersebut. Dan jika dia pernah mencapai puncak seperti sebelumnya, dia pikir mendaki kembali tidak akan terlalu sulit. Meningkatkan level membutuhkan tekad yang sungguh-sungguh. Dan meskipun mana yang dimiliki Ferdinand rendah, ada faktor lain yang menguntungkannya. Kekuatan mental tingkat Archmage dari kehidupan sebelumnya mengalir deras. Mengarahkan energi dengan sangat presisi, pemuda itu memutar mananya tanpa menyia-nyiakan setetes pun. Dengan menempa cincin kekuatan baru, dia berhasil membentuk lingkaran sihir keduanya. 3 hari kemudian, Rory sangat terkejut melihatnya naik level dalam waktu singkat. Sangat terkesan. Pelayan itu akhirnya mengerti mengapa dia mengurung diri di kamarnya selama itu. Dia bertanya, apakah penyihir lingkaran merah selalu naik level secepat itu? Pemuda itu menjawab bahwa itu tergantung pada orangnya, tetapi memperingatkannya tentang bahaya besar dalam jenis sihir ini. Dengan setiap cincin baru yang tercipta, penyihir itu membutuhkan emosi yang lebih kuat, karena emosi paling intens di pikiranmu pada akhirnya akan menyatu dengan jiwamu sendiri. Di kehidupan sebelumnya, hal ini membuat anak itu mencari target baru untuk dibenci. Bahkan setelah membalas dendam, sesampainya di ruangan baru, pelayan itu menunjukkan kepadanya ruang kerja di mana dia akan menjalankan segala urusan. Melihat meja itu, Ferdinand menyadari kepedulian dan perhatian pada setiap detail, dan seketika itu juga dia bersiap mengemban tugas barunya.
Duduk di kursi utama, tokoh utama kita memulai pekerjaan sehari-harinya di posisi baru. Wilayah Valdrova benar-benar terbengkalai karena tidak adanya pemimpin langsung. Namun, penaklukan tuan tanah korup di depan publik membuat para pemimpin lain takut padanya dan sangat berhati-hati. Seluruh pekerjaannya menjadi jauh lebih mudah berkat bantuan Ruri yang tiada henti. Bertekad untuk mengirimkan pesan kepada para bangsawan, pemuda itu meraih pena bulu untuk menulis. Dia memberitahu Ruri bahwa dia akan meminta pertemuan yang jauh lebih sering mulai saat itu. Dalam surat itu, pemuda ini menegaskan bahwa dia telah mengambil alih dan menyuruh semua orang untuk tidak mempertanyakannya. Masalah besar berikutnya adalah ancaman monster yang tak henti-hentinya di wilayah tersebut. Makhluk ini menghancurkan panen dan membuat para petani hancur. Meskipun sang Grand Duchess telah memusnahkan sebagian besar monster, masih banyak monster kecil yang berkeliaran di sekitar keadipatian. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemuda itu memutuskan untuk merekrut orang yang memenuhi syarat untuk wilayah tersebut. Pelayan itu meraih lembaran berisi daftar nama untuk memeriksanya. Membaca nama-nama yang asing itu, pelayan tersebut merasa pilihan pemuda itu cukup aneh. Dan dia tidak senang harus bepergian sendiri untuk melacak orang pertama di daftar itu. Pencarian membawa mereka ke Eskolaria, kota para cendekiawan, untuk mencari seorang pria bijak tak bernama. Berjalan melewati alun-alun, pemuda itu menjelaskan bahwa bakat pria itu masih menjadi rahasia. Ruri curiga dengan daftar itu, tetapi pemuda itu menjamin bahwa dia telah menyelidikinya dengan sangat hati-hati. Dalam benaknya, pemuda itu mengingat dari mana nama itu sebenarnya berasal. Di kehidupan sebelumnya, itu adalah daftar hitamnya yang digunakan untuk memelihara kebenciannya. Itu adalah masa ketika dia terus-menerus mencari kekurangan orang lain hanya demi memicu kemarahannya. Pola pikirnya yang beracun mencari-cari alasan untuk merendahkan semua orang di sekitarnya, kini ia menyadari kesalahan masa lalunya. Pemuda itu memindai alun-alun, berusaha menemukan targetnya. Pedagang kaki lima itu berteriak untuk menarik perhatian mereka di alun-alun. Dia menawarkan sate manis, mengklaim bahwa itu adalah favorit besar di kalangan para siswa. Melangkah lebih dekat, pemuda itu bertanya apakah banyak siswa yang nongkrong di sekitar sana. Dan apakah dia kebetulan mengenal pria bijak terkenal yang dijuluki si berantakan. Sang pelayan mengeluhkan julukan aneh itu, tetapi si pedagang terkekeh dan mengatakan bahwa pria itu cukup terkenal. Melihat pedagang itu ragu, Verda menanyakan harganya untuk menjaga agar percakapan tetap berlanjut. Tokoh utama kita mengatakan satu sate saja sudah cukup, tetapi Ruri langsung nyeletuk bahwa dia menginginkan semuanya. Pemuda kita cukup terkejut dengan pesanan besar pelayannya itu. Pedagang itu menyerahkan sate yang meneteskan madu. Makanan manis itu berkilau di bawah sinar matahari dan terlihat sangat lezat. Mata Ruri berbinar dengan kegembiraan murni saat melihat suguhan itu. Ferdinand menganggap sisi kekanak-kanakannya sangat lucu, sementara Ruri mencoba bersikap tenang, padahal sangat malu. Melihatnya makan dengan begitu bahagia, pemuda itu menyadari bahwa dia sebenarnya tidak sedingin itu. Sampai Ruri menyadari Verda menatapnya saat dia makan. Dia segera berbalik dengan tatapan tajam, membuat pemuda itu benar-benar bingung dengan reaksinya. Merasa sedikit malu, pelayan itu menawarkan salah satu sate kepada Verda, tetapi pemuda itu tersenyum dan menyuruhnya untuk menghabiskan semuanya. Menyadari waktu semakin dekat, pemuda itu menyarankan untuk bergegas. Di dalam ruangan gelap, nyala sebatang lilin berkelap-kelip. Tiba-tiba, seseorang bergumam bahwa dia mungkin kehilangan momen yang tepat. Saat seorang pria mendapati dirinya di lantai dikelilingi kekacauan total, pria malang itu meratapi kekacauan yang menghancurkan semua penelitiannya. Kilas balik singkat menunjukkan bahwa pria itu adalah lulusan terbaik di kelasnya saat masuk, tetapi berakhir menjadi pembuat onar terbesar saat kelulusan. Nama pria asing itu adalah Bernel Marquis. Dia terus-menerus diancam, sebagian besar karena kebiasaan buruknya berhutang, dan dia menderita di tangan rentenir setiap kali tiba waktunya menagih. Singkat cerita, dia adalah orang gila yang tumpukan utangnya jauh lebih menggunung daripada uang di celengannya. Kembali ke masa kini, di dalam laboratorium Bernel, penagih utang mulai menghancurkan barang-barang, menuntut uang mereka. Terpojok di dinding, pemalas itu memohon tambahan waktu, membuat kesal rentenir yang mengatakan bahwa dia sudah menunggu bertahun-tahun untuk uangnya. Salah satu dari mereka menutup hidungnya karena jijik pada bangkai yang membusuk di lantai, dan Bernel dengan panik menjelaskan bahwa itu hanyalah tubuh monster. Pria itu mencoba membela penelitiannya tentang mengubah monster menjadi energi, tetapi penagih utang mengabaikannya sebagai alasan yang payah. Sang bos bertanya, apakah penelitian tersebut membawa keuntungan instan, dan si mata empat itu mengakui bahwa penelitiannya belum membuahkan hasil. Penagih itu tertawa melihat betapa tidak pedulinya pria ini pada dunia nyata. Pria itu mengeluarkan pisau lipat dan menawarkan pilihan lain untuk melunasi utangnya. Pertama, singkirkan semua penelitian ini. Dan kedua, gunakan otaknya untuk menciptakan senjata perang yang menguntungkan. Rentenir itu menodongkan pisaunya tepat ke arah Bernel, yang panik dan terbata-bata mencoba memberikan penawaran lain.
Sang penagih dengan agresif melempar benda itu. Pria itu memperingatkan bahwa dia sedang berusaha bicara baik-baik. Dengan marah bertanya apakah si pecundang itu benar-benar berpikir dia ada dalam posisi untuk tawar-menawar. Ketakutan dan gemetar, si kutu buku masih mencoba menggagapkan jawaban sampai dia berteriak putus asa bahwa dia menolak untuk membuat senjata perang, memohon pekerjaan lain. Rentenir itu kehilangan kesabaran dan menginjak tepat di wajah Bernel. Para anak buahnya mulai menghajar pria itu tanpa ampun karena dia jelas tidak bisa membayar utangnya. Meringkuk di lantai mencoba melindungi kepalanya dari pukulan. Bernel mengkhawatirkan nyawanya. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dan sebuah perintah untuk berhenti memotong aksi pengeroyokan tersebut. Berjalan masuk setelah mendengar semua keributan dari luar, Verda menyadari bahwa dia telah datang ke alamat yang tepat. Sang MC dengan tenang mengumumkan bahwa dia juga punya urusan yang harus diselesaikan dengan peneliti itu. Memerhatikan pakaian mewah pemuda itu, sang bos bertanya, apakah dia juga datang untuk menagih utang. Verda membantahnya, tetapi si penyerang menyuruhnya menunggu gilirannya sampai mereka selesai menagih. Pemuda itu menyeletuk bahwa itu akan menjadi masalah besar. Menatap Bernel di lantai, tokoh utama kita mengatakan bahwa dia butuh otak pria itu utuh, bukan hanya mulutnya, dan menawarkan untuk melunasi seluruh utang si pecundang itu. Rentenir itu mengatakan utang ditambah bunganya mencapai 72 koin. Meragukan bocah itu benar-benar punya uang sebanyak itu, Ruri membanting kantong berisi koin emas ke atas meja. Sang MC menyatakan bahwa dia punya uang tunai yang lebih dari cukup untuk dihabiskan. Sang penagih menyeringai pada Bernel, mengatakan bahwa dia sangat beruntung memiliki dermawan kaya raya. Dengan mata tertuju pada emas itu, sang rentenir mengulurkan tangan untuk mengambil pembayaran dan menyelesaikan utangnya. Sebelum dia sempat menyentuh koin itu, Ruri mencengkeram pergelangan tangan pria itu, menatap sang bos dengan dingin. Sang MC memberitahunya bahwa kesepakatannya belum selesai. Pemuda kita benar-benar mengabaikan keluhan si penagih utang. Ferdinand berkata bahwa dia membutuhkan otak cendekiawan itu utuh, tetapi karena dia telah dihajar, dia menuntut kompensasi atas barang yang rusak. Pria itu mencoba melawan dengan sangat marah, tetapi kekuatan gila Ruri langsung menjepitnya. Pelayan itu mencengkeram pergelangan tangan si rentenir dan meremasnya sampai patah, membuat bos besar itu menggeliat kesakitan. Verda menyerahkan sisa pekerjaan itu pada Ruri, yang menganggap geng ini hanyalah kroko murahan. Mata naga sang pelayan bersinar dalam gelap saat dia melepaskan energi mengerikannya. Hanya dengan tekanan auranya saja, sudah menghempaskan semua anak buah itu langsung ke tanah. Dengan mereka yang lumpuh karena ketakutan, sang MC berjalan mendekat dan memberi mereka dua pilihan, bayar ganti rugi karena telah menghajar pria itu, atau mendapatkan pukulan yang sama persis seperti yang mereka lakukan. Rentenir itu membeku dalam ketakutan yang luar biasa mendengar ancaman itu. Ruri membunyikan buku-buku jarinya, memberitahu mereka bahwa dia siap memberikan hukuman yang sepantasnya. Jeritan bergema di jalanan saat sang pelayan menghukum seluruh regu itu. Beberapa saat kemudian, geng itu pincang menjauh dari tempat itu dan terlihat benar-benar hancur. Sangat lega, Bernel berterima kasih kepada pemuda kita karena telah menyelamatkan hidupnya tanpa tahu bagaimana cara membalas budinya. Si mata empat itu memperkenalkan dirinya dan menanyakan nama penyelamatnya. Pemuda itu mengatakan bahwa namanya adalah Verda Valdrova, membuat sang cendekiawan sangat terkejut mendengar nama keluarga Grand Duke. Peneliti itu berlutut dengan panik, memohon pengampunan karena tidak mengenali suami dari sang Archduchess. Ferdinand menyuruhnya untuk tenang, mengatakan bahwa sangat normal jika dia tidak tahu siapa dirinya. Sang MC mengungkapkan bahwa dia pergi jauh-jauh ke sana karena dia benar-benar tertarik dengan penelitiannya. Dia bilang dia tahu tentang studi monsternya dan menyebutkan ada bertonton material di tanah Archduchy. Pemuda kita menawarkan dukungan finansial penuh jika dia setuju untuk pindah ke Kastel Valdrova. Dengan janji sumber daya yang tak ada habisnya, si mata empat itu praktis berbinar-binar kegirangan. Sementara Ruri benar-benar mempertanyakan kewarasan sekutu baru tersebut. Sebagai imbalan atas semua sponsor itu, Verda memberikan satu syarat utama. Dia menuntut agar penelitian tersebut difokuskan untuk menciptakan senjata perang, membuat Bernel tertegun. Sarjana ini ragu saat mendengar kata senjata, benar-benar lengah dengan arah pembicaraan ini. Dia menolak tawaran itu saat itu juga, mengatakan bahwa senjata hanya dimaksudkan untuk menghancurkan kedamaian. Verda mendengarkan dengan sabar dan mengakui bahwa dia memang pembela kedamaian sejati. Tapi kemudian pria kita ini bertanya tentang monster-monster dalam penelitiannya, mempertanyakan berapa banyak nyawa yang melayang karena mereka di wilayah timur. Dia mengungkapkan bahwa sang Grand Duchess bertarung melawan monster yang mampu memusnahkan seluruh kota. Ferdinand menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab itu, menekankan bahwa istrinya mempertaruhkan nyawanya sendiri demi melindungi semua orang.
Dia mengecam ketidaktahuan orang yang menikmati kedamaian yang hanya ada berkat pengorbanan Valdrova setiap harinya. Sang MC menjelaskan bahwa itulah sebabnya dia butuh seseorang yang bisa membuat senjata kuat untuk membantu membasmi monster dan meringankan beban istrinya, sambil mengeluarkan sebuah gulungan resmi. Pria kita ini berkata bahwa inilah alasan sebenarnya dia ingin mempekerjakannya sebagai kepala penelitian untuk Archduchy. Bernel benar-benar terkejut saat melihat surat penunjukan yang dibuat khusus untuknya. Meskipun sarjana itu ragu-ragu, Ferdinand tahu dia membutuhkan orang ini, pria yang akan memulai era teknik sihir.